Claresta Taufan. Melalui peran ini, akhirnya pertama kali mendapatkan nominasi Piala Citra FFI untuk pemeran utama perempuan terbaik. Dan sebelumnya, di Busan, kamu juga sudah mendapat pengakuan dengan menerima Rising Star Award dari Marie Claire Asia Star Awards yang menjadi bagian dari Busan International Film Festival 2025. Apa rasanya saat ini, Claresta, mendapatkan apresiasi dan pengakuan dari akting kamu sebagai Sartika di film ini? To be honest, I'm still processing, aku masih memproses, tapi yang pasti aku sangat bersyukur atas apresiasi yang diberikan oleh Festival Film Indonesia dan juga Asia Star Award di Busan, dan aku sadar betul pencapaian ini bisa terjadi karena kepercayaan, kesempatan, dan kerjasama yang diberikan oleh Kak Reza sebagai director dan juga semua orang-orang hebat yang ada di produksi Pangku. Luar biasa. Aku punya pertanyaan sih, aku penasaran. Kamu sengaja sunbathing gak sih? Waktu itu sebelum syuting, you did, right? Iya, jadi emang kan lokasinya di pesisir dan kita memang banyak kegiatan outdoor Sartika. Jadi sudah pasti kulitnya lebih tan, lebih matang. Jadi in between kita take, aku sama ibu Sunbathing. sunbathing di sofanya Ibu Maya yang di depan warung itu. Because tapi di screen jadi very exotic, golden shiny. Oke, kulitnya bagus banget, Sartika, luar biasa. Itu credits to the makeup artist, aktris Sandra Jasa. Wow, teteh, bagus banget loh. Coba tolong Melisa besok-besok dibikin kayak Sartika. Nggak capek-capek Mel, dikasih ini terus, ini tambahin ini, tambahin. Eksotik sekali, luar biasa Claresta. Nah, pertanyaan terakhir buat Claresta, buat kamu, Sartika itu mewakili siapa? Kalau Sartika ini kan di-capture sebagai seorang perempuan pejuang, seorang ibu yang berusaha untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Tidak lain tidak bukan untuk orang tersayang, yaitu anaknya. Jadi menurut aku Sartika ini mewakilkan ibu, perempuan, dan bukan hanya ibu atau perempuan yang sedang berjuang untuk hidupnya, tapi untuk semua pejuang yang ada di Indonesia dan seluruh dunia yang masih memperjuangkan hidupnya untuk hidup lebih baik. Jadi menurut aku Sartika itu ya kita. Thank you Claresta. I wish you good luck. Semoga menang ya. Menanglah. Kalau Jenar sudah bersabda. Berikutnya kita ngobrol sama Ibu Simbo, Ibu Christine Hakim. Menang banyak. Kalau ini menang banyak, sing ada lawan. Bu Christine, lewat film ini Ibu juga kembali mendapatkan nominasi Piala Citra untuk pemeran pendukung perempuan terbaik untuk ke-6 kalinya. Dan yang lebih spesial lagi, pencapaian ini didapat bersama dengan film yang disutradarai oleh Reza Radian yang kita semua tahu ya, sudah seperti anak ibu sendiri, memang udah dianggap anak ibu ya Bu. Bagaimana Ibu rasanya saat ini dan is it too overwhelming? Coba Ibu. Ini kan ibu nih. Siapa yang sama saya nominenya gitu. Saya tidak punya anak biologis, tapi yang saya rasakan selama perjalanan hidup saya, seorang ibu tuh selalu akan khawatir. Sampai kapanpun sama anaknya sudah tua juga ya, akan selalu khawatir. Itulah perasaan saya muncul pada saat Reza sama Arya membawa skrip first draft, terus mengatakan bahwa film ini rencananya syuting akan 2 bulan lagi, gitu ya. Nah pada saat itu saya agak gak sepaham sama Teteh. Teteh mengatakan, nah dek, kamu bukannya harus mulai sebelum usia 40. Ada betulnya, gue jangan di keluarga.
Ada betulnya gitu ya. Tapi saya berpikir enggak juga seperti itu, karena Reza sudah di dunia film selama 20 tahun dan saya tahu he's a very brilliant dan anak ajaib, itu saya tahu ya. Tapi saya ajaib ya seperti yang lainnya dari pengalaman saya, apa iya gitu. Skrip itu bisa ready to shoot dalam 2 bulan ya. Itu satu. Kemudian ya singkat kata dinamika yang terjadi sampai draft kelima saya salah. Salahnya begini, ternyata ya memang saya lupa bahwa memang anak ajaib dan kebriliannya ini begitu Reza involved di script writing untuk film itu totally different, dan itu bisa dicapainya dalam 2 bulan. Oke. Kemudian saya sendiri singkat lu saya sendiri gitu ya, apa iya nih ya, saya dikasih tanggung jawab yang tidak mudah juga gitu ya. Dalam 2 bulan saya harus masuk yang sebetulnya belum siap sama sekali untuk masuk ke papan itu, bukan hanya film Pangku aja karakter sebagai Ibu Maya ya, karena saya sudah mempersiapkan sebetulnya di waktu yang bersamaan di mana Pangku mau syuting, saya sama Mas Garin dan sama Ibu Mel juga mau menyelesaikan film yang sudah tertunda selama 8 tahun, yaitu The Mortician. Dan saya sudah mulai pada saat proses tahu ini akan bisa dilaksanakan masuk sebagai siapa tuh? Buah, sebagai anaknya Reza, ibunya Reza juga di film itu ya. Dan completely different gitu kan. Wah, saya bilang ya udah. Artinya saya tidak mungkin tidak membantu anak-anak saya semua yang di sini. Seorang ibu sampai kapanpun seperti yang juga dalam cerita pasti akan harus dan wajib mengorbankan untuk masa depan anak-anaknya. Itulah yang menjadi dasar saya dulu ya. Nah, proses dinamika ini kita untungnya, dan Reza itu ya Allah perfectionist. Oke. Kalau seorang Teguh Karya ini ada miripnya, barang lebih lagi dari Teguh Karya gilanya. Dulu ya Teguh Karya sebagai sutradara yang pertama kali mendirect saya gitu ya, sampai dia tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa mengenai dunia film, mengenai acting. Kalau saya mau berdiri dari bangku tuh sampai badannya Teguh Karya tuh kasih contoh sama saya. Wajar dengan beberapa alasan. Reza ya, Reza Rahadian, nafas saya pun diatur sama dia di film ini. Bagaimana nafas diatur jadinya begitu ya Bu? Waktu Jadi saya Bu Maya. pangku ini Syakil, ya Pangku Bayu, malam-malam yang menunggu ibunya pulang gitu ya. Saya tarik nafas tuh, mana nih si ibu gak pulang-pulang gitu ya, kasihan sama anak kan. Nafas saya itu terlihat oleh dia. Oke. Ya, jadi ibu nggak usah tarik nafas ya, bilang nafas yang berhak ngatur tuh kan Tuhan ya. Lu nafas apa enggak gitu kan ya. Ibu gak usah nafas. Bayangin gitu, bayangkan ya. Jadi tapi itulah Reza, dan karena perfectionist dan sangat apa ya, bukan lagi ya. Kalah kita semua jadi kayak ikut Akmil dong. Tapi kan hasilnya luar biasa ya Bu. Karena itulah yang paling sengsara pasti Sartika. Tapi untung mentalnya mental atlet. Ya, jadi luar biasa. Saya yang panik kalau lagi di direct gitu ya. Semua tegang ya? Ya semua itu tidak sia-sia, ada Ya. hasilnya. Apapun namanya, ya harus bersyukur. Belum tentu kamu 10 tahun sekali dapat sutradara kayak yang sini kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Christine. Thank you so much. Wah, ceritanya ini kayaknya press conference paling emo ya. Kita dari tadi menahan air mata terus, harusnya bukan hanya aku, ada tisu di depan.
Baik, kita lanjut ke Fedi Nuril. Sumpah gue tadi ketipu tahu. Tanya tuh, kita nonton bertiga Prakti sama sekali. Kita happy ya, aduh happy ya. Ih, benci aku padamu. Kesel. Masih ketipu aja. Sebel. Gitu lagi. Kirain so many green flags. Nah, Fedi, boleh cerita bagaimana kamu memandang perjuangan dari kelompok yang secara ekonomi dalam film ini kan sangat rentan ya. Namun mereka masih bisa menemukan keindahan hidup dan cinta yang bisa kita nikmati. What do you think of that? Berat banget pertanyaannya, boleh diulang? Ini yang buat Bubu loh. Bubu. Bubu yang bikin. Oke. Boleh tolong ulang sekali lagi? Bagaimana kamu memandang perjuangan dari kelompok yang secara ekonomi rentan di film ini, tapi masih bisa menemukan keindahan hidup dan cinta? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media, terima kasih sudah datang. Saya melihat karakter itu saya pecah 3, kebutuhan fisik, kebutuhan emosional, dan kebutuhan spiritual. Sayangnya karakter-karakter yang di film Pangku ini yang ingin kami representasikan sejujur mungkin. Kebutuhan fisik aja mereka kesusahan, tidak ada pilihan, mau nggak mau apa yang ada dikerjakan supaya hanya untuk bertahan hidup. Tapi ternyata kebutuhan emosional itu udah jadi human design dari semenjak manusia lahir. Makanya sekuat-kuatnya Hadi, dia kesepian juga gitu. Dan ketika melihat ada sosok yang sepertinya bisa memenuhi kebutuhan emosionalnya, makanya sulit untuk ditahan. Karena ini baru kebutuhan emosional. Mungkin kita sepakat apa yang dilakukan Hadi itu tidak bisa dibenarkan. Tapi itulah, dari kebutuhan fisik, kebutuhan emosional, kebutuhan spiritual, untuk dia punya self control untuk menahan, tentu sulit kita berharap gitu kan. Tapi selagi ada kesempatan untuk bisa memenuhi satu-satu kebutuhan itu, kebutuhan fisik bisa, ada chance untuk kebutuhan emosional itu yang dikejar. Baik, laki-laki ya pinter ngomong ya. Hah? Dan sekarang sebagai ketua geng supir Pantura, bagaimana Anda menanggapi kelangkaan bensin, gak usah dijawab, di Indonesia saat ini ya? Thank you. Mau nambahin ya? Mau nambahin ya? Tuh, mau nambahin tuh. Mau nambahin apa? Boleh. Apa mau nambahin sesuatu? Gak usah. Tipu-tipu. Baik. Pertanyaan berikutnya untuk anaknya yang lari-lari panggil bapak. Bayu, Syakil. Kamu umur berapa sih sayang? How old are you? Aku umur 9. Umur 9, masih lucu pantesan ya. Syakil, apa rasanya main layangan di Pantura? Panas ya? Aku baru pertama kali main layangan, jadi sulit untuk nerbanginnya juga. Tapi akhirnya bisa? Bisa, tapi seru. Oh ya? Iya. Benar? Iya, Panas kan? panas, iya dong. Mainnya juga pas lagi panas terik. Sengaja ya pas lagi panas terik ya? Emang di sana itu panas banget. Oh, Om Reza tuh. Kamu nggak nawar? Om, mainnya Nerf gun aja kek. Ya kan? Tembak-tembakan ya? Layangan ya? Tapi happy ya sayang syutingnya? Iya, Mau lagi nggak? mau sih. Mau sih. Asik, abis ini banyak film ya sayang ya? Ya. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Syakil. Berikutnya Jose Rizal Manua. Bapak penasaran deh dengan karakternya Pak. Sepanjang film kan hampir tiada dialog ya. Tapi tahu nggak, di saat Bapak tepuk gerobak bakmi udah jadi, aku nangis. Cuma tepukan gerobak bakmi jadi aja inget nangis lagi nih.
itu persiapannya pasti matang banget ya Pak. Untuk tidak ada dialog kan susah kan? Ya Pak? Ya, Iya, aduh. saya bicara melalui mata dan telinga di film itu. Ya, ada scene yang khas gitu, adegan melahirkan dari Sartika. Dia di kamar, kemudian kamera hanya ke saya itu dipanteng ke saya. Terus Reza bilang, ini nggak tahu gimana katanya. Dia nggak pokoknya saya bilang sama Reza, kamu lihat saja, saya melakukan sesuatu, kalau nggak cocok kita ulang. Ternyata one take gitu adegan Cakep. Reza adalah sutradara yang sampai kepada detail. Kekuatan dari film ini saya lihat pada detail, tidak hanya detail visualnya, tetapi secara antropologi juga sangat kuat. Baik, terima kasih Bapak. Aku nambahin dikit boleh Mas? Boleh. Bapak adalah guru akting pertamaku dulu. Oh wow. Jadi sebuah kehormatan bisa punya seorang guru dan mengajaknya terlibat dalam film pertamaku. Bapak terima kasih banyak, salam hormat saya selalu sama Bapak. Full circle ya Reza. Soalnya saya nggak bisa manggil Bapak baru ini, jadi jarang-jarang. Om ya biasa. Berikutnya Devano Danendra. Memerankan Gilang, karakter yang bekerja di pelelangan ikan dan punya lingkungan yang keras. Bagaimana caranya mendeliver karakter ini Gilang sehingga mencuri perhatian? Waduh. Selamat sore teman-teman media, terima kasih sudah datang. Saya rasa dari awal saya baca skripnya, saya udah ngerasa saya punya cheat code tersendiri gitu. Karena ibu saya juga orang Indramayu. Jadi saya rasa saya punya kedekatan antara karakter ini gitu. Gimana cara saya bisa melihat bahwa zaman saya kecil, saya bisa nge-recall adegan itu di kepala saya. Saya sering banget kayak Bayu main layangan di sawah, walaupun saya take berkali-kali ya main layangan kemarin ya. Oh iya, tuh galak banget ya. Baru liatin aja. Oke, ya. Jadi ya saya mencoba imajinasi gimana cara jadi Gilang, karena Gilang ini anak remaja yang memang tidak punya orang tua, tidak punya figur dan tidak punya pilihan hidup. Yang dia tahu adalah bahwa dia harus punya uang untuk bisa sekolah ataupun mau bahagia sekecil apapun itu. Jadi itu hal yang saya gunakan di karakter Gilang sih, gimana caranya bisa mendapatkan motivasi walaupun hampir gak ada motivasi gitu. Oke, terima kasih. Berikutnya Bang Arswendi, Heliana Sinaga, Nusa Kalimasada. Di film ini jajaran cast Mas Reza juga membawa line up yang sangat menarik ya. Dan biasanya ada seperti Nusa Kalimasada kan biasanya jadi casting director ya. Ini ikutan berakting, mungkin boleh diceritakan secara singkat pengalamannya masing-masing di film ini. Silakan. Maaf agak gugup. Selamat sore teman-teman media, terima kasih sudah hadir dan menonton film Pangku. Untuk yang belum kenal, salam kenal, aku Nusa. Betul kata Mbak Mel, aku berprofesi sebagai tim casting. Gimana ya? Aku pertama kali berada di proyek ini, aku merasa sulit ya nyari pemainnya. Dan akhirnya in the end aku juga mencoba untuk casting sendiri gitu, karena kita semua pemain di sini tuh nggak ada yang nggak melewati proses casting, semua dicocokkan. Dan aku merasa sangat tersanjung ketika Kak Reza juga, wah Nusa bagus untuk di bagian ini. Aku berperan sebagai kondektur di opening. Itu menjadi satu proses yang buat aku juga tantangan tersendiri, karena aku sebagai casting, aku menguji, aku memantaskan karakter terhadap seseorang, dan kini aku yang berada di situ gitu. Jadi menjadi pengalaman yang agak sedikit berbeda. Terima kasih. Oke, berikutnya
Heliana Sinaga. Oh ya, Bang Wendy dulu. Mas Arswendi dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua selalu diduluin ya. Ya, saya nggak menyesal main di sini. Arya sudah membujuk saya berkali-kali via telepon. Terus saya berpikir ini peran kecil karena saya yakin seorang Reza pasti kalau peran ini tidak berfungsi atau tidak penting pasti dia buang. Dan karena peran ini masih ada maka saya dengan senang hati memainkannya. Terima kasih Reza ya, melibatkan saya dalam film yang luar biasa ini. Terima kasih juga Arya, terima kasih juga Ibu. Dan satu yang paling penting buat saya dengan Christine ini ialah dia selalu bilang saya kita harus mendukung film anak-anak muda seberapa besar pun dukungan kita, dan itu saya pegang terus dan saya akan terus mendukung anak-anak muda yang membuat film ini. Terima kasih. Terima kasih kakak senior. Baik, kita lanjutkan ke Helen Sinaga. Mic-nya Heliana Sinaga. Rasanya sangat sulit sekali ya jika Reza Rahadian menyutradarai kemudian kita tidak menerimanya. Saya tahu bahwa Reza ini adalah seorang seniman yang memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional, dan betul kata Mas Yusuf tadi dia sangat detail sekali. Jadi saya sangat beruntung ditangani oleh sutradara seperti Reza Rahadian. Terima kasih Mas Reza. Dan juga ada Arya. Senior saya Happy Salma juga berada di sini dan saya sangat bangga sekali bisa hadir di sini. Itu saja. Dan Lukman Sardi yang hari ini berhalangan ya. Terima kasih, itu aja sih. Terima kasih. Berikutnya yang saya sebutkan